2024. KPU dan Bawaslu meminta masyarakat untuk menggunakan masa tenang ini sebagai momentum untuk memikirkan dengan jernih siapa yang akan mereka pilih dalam Pilpres 2024 nanti. Salah satu ukuran pelaksanaan pemilu yang sukses adalah tingginya partisipasi warga menggunakan hak pilih dan tidak golput, serta pemilu yang terlaksana dengan aman, damai, dan berlangsung dengan asas luber dan jurdil. Kita sudah hari pertama di masa tenang setelah kemarin 75 hari kampanye sudah selesai, aneka kegiatan sudah dilakukan oleh semua kandidat. Nah di sini untuk menyikapi hari tenang tadi sudah disampaikan oleh Mas Yuniar ya, ini dengan Mas Yuniar terkait bagaimana bahwa penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPU, bahkan DKPP itu semuanya bisa menghimbau masyarakat, penyelenggara serta masyarakat dan peserta pemilu itu harus taat kepada aturan. Karena ini bukan hanya tugas semata-mata, bukan hanya tugas penyelenggara pemilu, tetapi dari pemerintah juga untuk bisa menumbuhkan kesadaran bahwa masa tenang ini harus benar-benar clear, betul-betul clear, tidak boleh ada sebaran APK dimanapun, bahkan kegiatan kampanye pun tidak boleh. Karena ada payung hukum yang mengikat. Yang sangat krusial di masa tenang ini adalah dipergunakan oleh peserta pemilu terkait dengan sebaran money politik. Karena minimnya kesadaran peserta yang minim terkait sosialisasi, kekhawatiran saya nih akan tingginya potensi kecurangan. Kecurangannya itu ya sebaran money politik dengan aneka kemasan. Sebenarnya masyarakat sekarang relatif lebih cerdas ya. Kita melihat potret bahwa kita mengalami pemilu sudah 12 kali, berarti sudah sangat dewasa, sudah puluhan tahun kita melewati pesta demokrasi. Kita mudah mencari, mengakses segala sesuatu, beda dengan kondisi sebelumnya. Apa yang disampaikan oleh peserta belum tentu nyatanya demikian. Ya silahkan di-tracking terkait dengan kapabilitasnya, terkait rekam jejak pesertanya. Jangan sampai kita menyerahkan suara kepada orang yang tidak tepat. Ya jadilah pemilih yang cerdas, jadi pemilih yang rasional, bukan pemilih yang emosional. Ya mudah-mudahan ya harapan saya sih kita harus tetap positive thinking ya terkait dengan segala dinamika politik yang sekarang. Saya menghimbau pemerintah, masyarakat, semua elemen, mari kita kawal proses pesta demokrasi ini secara baik. Sebagai masyarakat jadilah pemilih yang cerdas, yang rasional, berpikir jernih. Nih, mungkin ada aturan hukum yang mau saya sampaikan ya terkait dengan sebaran money politik yang membagikan dan yang mendapatkan itu akan ada ancaman pidana sebanyak selama 4 tahun dengan denda finansial sebanyak 48 juta. Nah, itu bentuk payung hukumnya. Baik di Bawaslu, di KPU itu termuat secara sinkron. Harus kita bedakan terkait dengan mana rezeki, mana suap. Kalau suap itu kan hukumnya haram ya. Kalau kita sebagai manusia yang beragama, kita sudah tahu itu tidak baik, tidak benar. Agama saya mengajarkan demikian. Ya seperti kita transaksi jual beli suara ya, pada akhirnya mereka mengeluarkan sebaran money politik, pada akhirnya mereka jadi seorang koruptor. Kalau menemukan temuan di lapangan terkait dengan sebaran money politik, silakan daftarkan ke Bawaslu terdekat, mau tingkat di desa ataupun di kecamatan ataupun di daerah.